keempat, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang kelima, memperluas pemasaran produk di dalam maupun di luar negeri. Dan yang terakhir, memberikan nilai tambah bagi produk. Kemudian pentingnya keamanan pangan. Kenapa kita harus menjamin keamanan pangan itu? Karena rantai suplai pangan itu semakin hari semakin kompleks dan banyak kita temui di lapangan, di masyarakat, bahwa banyak insiden keamanan pangan yang membawa efek negatif secara global pada kesehatan, perdagangan, dan ekonomi. Beban penyakit pangan juga memberikan pengaruh terhadap seluruh individu di dunia. Dan mengingat ini, maka pada 2 tahun yang lalu, tahun 2018, 3 tahun berarti ya, FAO dan WHO menetapkan pentingnya tentang keamanan pangan ini dan menetapkan sebagai Hari Keamanan Pangan Sedunia pada tanggal 7 Juni 2018. Jadi temanya pada saat itu, if it isn't safe, if it is food. Kemudian Bu Desi, nanti kalau misalnya itu sambil saya paparan nggak apa-apa kalau ada perlu ditanyakan ya Bu Desi ya. Baik, silakan ya nanti Agus sama Anggia ya, jika ini langsung aja resen atau langsung keluarin suara aja ya. Iya, lebih enak kita santai aja ngobrol daripada saya terus saya nggak bingung jadi. Ini kemudian yang kedua, pertama sekali saya kenalkan dulu tentang regulasi keamanan pangan. Keamanan pangan ini banyak dari tahun 2012 ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan. Kemudian dilanjutkan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 86 tahun 2019 dan dijabarkan kembali di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 tentang keamanan dan mutu pangan. Kemudian di tahun 2021 kita ada Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha, standar kegiatan, standar pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor pertanian. Jadi PP nomor 5 dan Permentan nomor 15 ini merupakan penjabaran dari Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja. Izin Bu. Ya, silakan. Dari slide ini sebenarnya ada pertanyaan Bu dari saya, masalah mengenai Permentan Bu. Nah, berdasarkan yang saya pelajari, ini ada kaitannya dari kebijakan, misalnya tuh apabila kita pergantian menteri, nah biasanya itu kebijakannya itu berganti juga Bu regulasinya. Berdasarkan yang saya pelajari, memang ada regulasi yang tetap digunakan, ada juga regulasi yang ditambahkan. Nah, sehingga menurut saya apakah kebijakan yang ditambahkan itu mengidentifikasikan mengacu kepada rujukan atau bagaimana Bu seperti itu. Berdasarkan yang saya pelajari, kebanyakan apabila berganti menteri biasanya kebijakannya juga berganti Bu terkait Permentan itu. Terima kasih Bu. Selagi jadi kita kan kalau kita sehari-hari di dinas ini kita kan berdasarkan peraturan menteri ya, Dek ya. Jadi saya panggil Adik aja kali ya. Kebijakan ini selagi disesuaikan dengan kondisi, kalau memang masih berkenaan dengan kita akan kita pergunakan. Terus kalaupun itu misalnya sekarang pada saat sekarang, makanya ada penambahan di PP nomor 5 itu karena adanya Undang-Undang nomor 11. Jadi kita tambahkan. Jadi kebijakan itu kalau berdasarkan masih tetap kita jalankan, itu tetap kita laksanakan deh. Gitu. Halo? Halo? Iya Bu, jelas Bu. Oke. Mohon izin tadi dengan siapa tadi? Saya ini belum kenal ini tadi langsung aja. Saya ini Bu, Agus Riansa Saputra Bu. Oh, Agus Riansa. Riansa Saputra. Semester berapa? Baru masuk Bu. Oh, semester 1 ya? Iya Bu, benar semester. Sudah kerja Agus? Belum Bu, masih mahasiswa. Dulu S1-nya pertanian? Bukan Bu, perikanan. Oh, perikanan.
Saya lanjut lagi ya. Share screen-nya tadi. Oke. Kemudian ini penjabaran dari Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 di Undang-Undang itu ya? share screen-nya belum jalan. Oh, belum jalan. Mati ya tadi ya. Share lagi. Sekarang? Sudah ada? Udah. Oke. Undang-Undang Nomor 18 tahun Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 itu salah satu butirnya menyatakan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan keamanan pangan di setiap rantai pangan secara terpadu. Jadi intinya di sini bahwa pemerintah tuh wajib menjamin pangan yang aman. Nah, oleh karena itulah kenapa UPTD kami ada di salah satunya. Kemudian di sini ada yang dimaksud dengan keamanan pangan. Mungkin Agus sudah pernah tahu ya Gus, apa itu keamanan pangan? Iya Bu, saya concern di keamanan pangan. Satunya lagi siapa ya Bu Desi? Anggia, silakan Anggia. Anggia namanya Cik, Bu Icik, Bu Sigma. Oh, iya. Iya saya itu memang di sehari-hari kalau di kampus dulu dikenal namanya Icik ya Bu Desi. Iya. Jadi nama kecil Ibu namanya. Ini putus lagi ya Des? Nah, putus lagi. Ini mesti ini nih. Mohon maaf ya Agus sama Anggia, biasa selama ini ya, Ibu tuh biasanya jadi peserta aja nih, baru pertama sekali jadi host, jadi agak keluar masuk ini, mohon maaf ya. Baik Bu. Kemudian kita lanjut dulu ya. Kemudian ada dari Undang-Undang Nomor 18 tadi dijabarkan dalam peraturan pemerintah tahun 2019 tentang keamanan pangan, terutama di pasal 4 ayat 1, bahwa setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi pangan, menyimpan pangan, mengangkut pangan, dan atau peredaran pangan, itu harus atau wajib memenuhi persyaratan sanitasi. Pertama, yang kedua, menjamin keamanan dan atau keselamatan manusia. Kemudian di pasal 38-nya, di ayat 2-nya dikatakan bahwa setiap PSAT yang diedarkan di wilayah NKRI yang diproduksi dalam negeri atau diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan berlabel. Jadi yang di garis bawahin ini Agus dan Anggia itu yang kemasan yang berlabel, wajib memiliki nomor pendaftaran. Kemudian dari peraturan pemerintah ini pada tahun 2018 Menteri Pertanian mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu PSAT. Di pasal 4-nya dibunyikan bahwa pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan itu harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Jadi pengawasan keamanan pangan dan mutu pangan itu secara garis besar terdiri dari dua. Tadi Ibu sudah secara ngomong bahwa ada di pre-market dan di post-market. Kalau pre-market itu pasalnya pasal 15 sampai 33, sedangkan di post-market pasal 34 sampai 46. Kemudian kebijakan keamanan dan mutu PSAT. Nah, ini barangkali Anggia sama Agus nanya apa sih PSAT gitu kan? Apa bedanya lembaga Ibu sama lembaga BPOM? PSAT itu pangan segar asal tumbuhan. Jadi dia pangan yang berasal dari tumbuhan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pangan olahan yang mengalami pengolahan minimal, meliputi pencucian, pengupasan, pendinginan, pembekuan, pemotongan, pengeringan, penggaraman, celupan dan atau proses lain tanpa penambahan bahan tambahan pangan kecuali pelapisan dengan bahan penolong yang diizinkan untuk memperpanjang masa simpan. Nah, kelompok PSAT itu ada 6. Pertama, serelia. Yang kedua, kacang-kacangan. Kacang-kacangan di sini kacang merah, kacang hijau, kemudian kedelai,
kemudian jagung, terus yang kacang tanah. Kemudian yang ketiga umbi-umbian, wortel, bengkuang dan lain-lain. Terus buah dan sayur yang biasa kita kenal dengan hortikultura, buah dan sayur ya. Kemudian yang kelima itu tanaman penyegar. Tapi tanaman penyegar masuknya di sini kopi masih dalam bentuk kopi biji. Sedangkan untuk yang satunya teh itu masih dalam bentuk hanya dikeringkan. Begitu kopi itu sudah menjadi kopi bubuk, itu bukan wewenang kita lagi, tapi sudah masuk di dalam wewenangnya BPOM. Kemudian yang terakhir bumbu rempah. Bumbu rempah ini seperti lada, kunyit yang hanya pada prosesnya itu hanya ada melakukan proses pengeringan saja dan pembubukan, jadi bubuk digiling. Nah ini tadi Ibu sedikit ngomong tentang pembagian kewenangan ya. Jadi kalau misalnya PSAT itu masuknya kewenangan. Jadi kami ini sama kerjanya dengan BPOM, Bu Desi. Hanya saja kalau BPOM kan dia pangan olahan, kalau di kita masih pangan segarnya. Jadi dibagi menjadi di pangan segar itu pun dibagi ada bagian pembinaan dan ada bagian pengawasan. Untuk bagian pembinaan itu dinas teknis itu dengan kita mengacu kepada penerapan good practice. Barangkali Bu Desi sudah banyak cerita ya Bu Desi ya soal good practice ini ya. Halo? Halo? Ya Bu. Halo? Saya takutnya jaringannya itu soalnya saya cuma ngelihat slide aja nggak ngelihat yang lainnya. Oke, yang kedua pengawasan. Dalam pengawasan ini kita dibagi juga menjadi dua. Di titik pemasukan itu di Balai Karantina Pertanian, sedangkan kita di peredaran sesudah masuk di negara kita di wilayah negara Indonesia. Di sini juga terbagi menjadi dua, ada di pre-market dan post-market. Kemudian di pangan itu pangan segar ini juga terbagi lagi menjadi dua. Ada pangan segar asal hewan, itu di dalam Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan. Nah, kita adanya di pangan segar asal tumbuhan ini. Lembaga kita namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan. Di pusat namanya OKKP Pusat, sedangkan di daerah namanya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Jadi setiap provinsi kita alhamdulillah sudah punya namanya otoritas kompeten ini. Jadi dinas yang menangani itu yaitu dinas atau instansi yang menangani pangan. Jadi semua dinas atau instansi yang menangani pangan itu otomatis sudah menjadi OKKPD. Jadi kepala dinas yang mengurusi instansi tentang pangan itu otomatis menjadi ketua Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah. Di Indonesia sudah 34 provinsi, ada beberapa provinsi itu kerja kesehariannya itu dilakukan oleh UPTD, termasuk di Sumsel. Dan ada beberapa juga masih dalam bentuk masuk di dalam bidang di Dinas Ketahanan Pangan. Kemudian ini upaya pengawasan keamanan dan mutu PSAT. Pengawasan tadi di belakang tadi sudah disebutkan bahwa ada pengendalian pre-market, kemudian ada pengawasan setelah beredar atau post-market. Oh ini izin salah nih maksudnya post-market nih ya. Jadi pre-market itu kita lakukan penjaminan keamanan pangan sebelum produk tersebut beredar. Nah bentuknya itu melalui sertifikasi prima, itu biasanya untuk buah dan sayur, untuk tanaman hortikultura biasanya ada di sertifikasi prima. Kemudian yang kedua pendaftaran atau registrasi produk. Ini terbagi menjadi 3, ada untuk produk dalam, ada yang untuk produk dalam usaha kecil dan ada untuk produk luar. Kemudian yang ketiga pendaftaran rumah kemas, yang keempat health certificate. Kemudian di post-market sendiri, post-market itu pengawasan pangan segar sesudah produk tersebut diedarkan. Jadi yang kita awasin itu biasanya tingkat residu pestisidanya, logam berat, mikroba, dan penomoran nomor registrasi di kemasan. Selain itu juga ada pengawasan case by case,
untuk merespon bila ada isu keamanan pangan. Misalnya kemarin kan sempat di awal tahun 2020 kita ada isu tentang enoki ya. Teman-teman barangkali udah dengar ya tadi ada kemarin waktu itu pernah ada kasus enokinya. Ini putus lagi ya? Iya, putus lagi. Kalau misalnya otomatis ini saya otomatis mati ya. Anggia mau bertanya kayaknya itu Bu Icik. Oh ya, apa? Anggia silakan. Silakan Anggia. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Di sini Anggia ingin bertanya. Kemarin Anggia sempat mereview beberapa jurnal. Itu dikatakan bahwa sertifikat prima itu kan ketika kita mendapatkan sertifikat prima itu ada batasan minimal untuk bisa mengekspor produk itu. Pertanyaan Anggia itu, Bu, di beberapa jurnal sertifikat prima belum bisa digunakan untuk mengekspor suatu produk. Namun di beberapa jurnal juga itu sudah bisa. Kemudian setelah itu GAP itu sudah cukup jika kita ingin mengekspor produk di luar negara ASEAN. Tapi di jurnal lain juga disebutkan bahwa kita harus memiliki sertifikasi GMP dulu. Itu bagaimana, Bu? Terima kasih. Oh ya, benar. Jadi sertifikasi prima ini kan kita memberikan jaminan kepada pelaku usaha, itu bisa jadi bentuknya petani, gapoktan, kelompok tani, terhadap produk hasil pertanian mereka hasilkan. Nah, yang prosesnya itu bukan hanya sekedar prosesnya panjang, Anggia. Jadi sebelum mereka harus menerapkan good agriculture practice biasanya ya. Kemudian kita ke lapangan, yang kita nilai pun itu GAP-nya. Sesudah kita ke lapangan, kita lihat lokasinya, bagaimana penggunaan pestisida mereka, itu kita catat semua. Kemudian produknya itu kita ambil sampel. Kita ambil sampel, terus kita uji ke laboratorium. Sesudah laboratorium, berdasarkan temuan di lapangan, kemudian laboratorium juga, kita rapat komisi teknis namanya. Jadi kita paparkan kembali kepada tim teknis, tim ahli. Kebenaran tim komisi teknis kita dari Unsri. Salah satunya Pak Profesor Amin Rejo. Itu tim ketuanya Pak Dr. Muslim, ada Pak Dr. Abu Umayyah, dan ada lagi dari karantina, dari BPSB, dari BPTP juga. Jadi mereka yang merekomendasikan. Kita hasil dari lapangan, mereka yang merekomendasikan petani tersebut layak atau tidak untuk dikeluarkan sertifikat. Jadi kalau petani sudah mendapatkan sertifikat prima, minimal kita ada 3 tahapan nih prima. Dia namanya prima 3. Kalau prima 3, Anggia mungkin sudah baca ya, berarti dia sudah aman dari pestisida. Kalau dia prima 2, dia aman dan bermutu. Yang mengeluarkan itu dari OKKPD provinsi. Sedangkan kalau prima 1, dia sudah aman, bermutu dan ramah lingkungan. Yang mengeluarkan itu harus dari pusat, dari OKKPP pusat. Jadi kalau misalnya ternyata katanya kalau sudah ada produk prima belum tentu diterima, itu sebenarnya tergantung negara tujuan. Negara tujuan ekspor mensyaratkan apa? Kalau negara tujuan mensyaratkan keamanan pangan, itu bukti keamanan pangan. Tapi ya tadi kan kita ada beberapa kualifikasi ya. Mungkin yang negara tujuan misalnya Amerika, mereka harus menerapkan primanya prima 1. Jadi harus ramah lingkungan, makanya terjadi penolakan. Kalau menurut Ibu itu. Kemudian ada juga, benar kata Anggia tadi ngomong, ada beberapa juga yang cuma mensyaratkan GAP aja. Jadi memang kalau untuk sertifikasi prima, kita masih sifatnya volunteer. Jadi masih bersifat sukarela dari pelaku usaha, belum wajib. Kecuali untuk produk-produk yang berlabel dan dikemas. Itu wajib. Jadi dia harus punya izin edar dulu. Baru boleh beredar. Nah, kalau di kita sekarang, kalau contohnya yang gampang itu beras, Anggia. Beras itu kan kalau misalnya kita lihat di kemasan, itu harus ada izin edarnya tuh buktinya kayak gini, Kemtan RIPD. Di situ ada tertulis. Jadi sama kalau misalnya kalau kita ambil makanan, mie atau apa ya, kita yang pertama kita lihat kan BPOM RIMD, BPOM MD gitu ya. Nah, sama
kalau BPOM itu untuk pangan olahan, kalau di kita untuk pangan segar. Jadi kalau kita yang sudah banyak di supermarket atau di produk-produk kita di masyarakat itu beras, kacang-kacangan itu sudah banyak. Kalau untuk rempah memang kita baru peralihan kemarin itu dari BPOM, sekarang kewenangannya sudah diserahkan ke kita. Itu Anggia. Terus apalagi nih tadi ngomongnya batas minimal. Apa tadi maksudnya? Iya, jadi kan misalnya nih di penilaiannya itu ada yang dia itu sampai 70, berapa persen itu kemarin Bu yang Anggia baca. Ketika dia sudah mencapai batas itu sudah bisa diterima, tidak sampai 100%. Kemudian ada pertanyaan lagi Bu. Jadi ketika kita ingin mengajukan sertifikasi itu sendiri, hal pertama itu apa sih Bu? Kalau misalnya dari petani gitu ingin mengajukan, atau memang itu ada regulasi dari kebijakan itu mereka yang turun lapang ke petani, atau bagaimana Bu untuk start awal ketika kita ingin melakukan sertifikasi itu? Start awalnya jadi pelaku usaha, kalau Ibu di sini ngomongnya pelaku usaha, jadi petani, kelompok tani, gapok tani itu mengajukan surat tertulis ke kami. Biasanya dibantu karena petani kan biasanya nggak seberapa, jadi dia administrasi agak kurang, biasanya didampingi dengan PPL-nya. Tertulis kepada kami menyatakan bahwa permohonan sertifikasi Prima 2, Prima 3, kemudian dilampirkan persyaratannya itu KTP. Kemudian kalau dia dalam bentuk kelompok tani berarti ada akte pendirian kelompok tani, ada anggotanya, ada ini apa tuh, kemudian harus ada catatan kebun. Sebenarnya sertifikasi Prima ini akan lebih gampang begitu petani itu sudah menerapkan GAP. Bukti penerapan GAP itu kan ada registrasi kebun ya. Nah, kalau petani tersebut sudah memiliki nomor registrasi kebun, itu pelaksanaan sertifikasi Prima sudah selesai, Mbak Anggia, memang sudah 70% sudah selesai. Kita tinggal ke lapangan, kita tinggal menemukan, terus mereka ada catatan usaha tani mereka. Jadi misalnya mereka menggunakan pupuk, kapan tanggalnya, kemudian pupuk yang digunakan apa. Itu aja sebenarnya nggak seberapa banyak persyaratannya. Terus yang paling penting harus ada penilaian ke lapangan, harus diambil contoh. Jadi produknya harus diambil. Jadi kita yang namanya Prima itu sudah terbukti melalui laboratorium dan penilaian lapangan. Dan laporan pengujian laboratoriumnya pun harus terakreditasi lab yang kita pilih, biasanya gitu. Itu aja, Mbak Anggia. Izin bertanya, Bu. Oke, silakan. Izin bertanya, Bu, terkait saya kan sudah membaca ini, Bu, slide-nya sebenarnya di e-learning. Oh, iya. Nah, berdasarkan tadi menyimak dari pernyataan Ibu, kan saya lihat tuh ada sudah di Sumsel ini yang mendapatkan Prima 2, Bu, kalau saya tidak salah. Banyak. Nah, ada. Nah, apakah dari sertifikat Prima itu sudah ada produk Sumsel ini yang sudah lulus ekspor, Bu, seperti itu? Oh, oke. Terima kasih, Gus. Jadi iya, Bu. Kalau untuk Sumsel yang Prima 2 ini baru 2. Kalau Prima 3 kita banyak nih, udah 405 kan total semuanya. Kalau Prima 2 itu satu dari Oku Timur, produksi jambu kristal, yang kedua jeruk gerga dari Pagar Alam. Jambu kristal itu sekarang sudah masuk ke retail modern, khususnya untuk Lotemat, dia itu pemasok nasional. Tapi kalau untuk ekspor sampai saat ini kami belum mendapat informasi dari pelaku usaha apakah dari Sumsel sudah masuk. Tapi kayaknya gini, biasanya kan kita nih Sumsel sukanya ke provinsi lain, kayak Manggis. Ya Gus, Manggis itu kan punya kita tuh kan dari Kabupaten Pathlawang. Tapi ya rumah pengemasannya justru adanya di Bogor. Iya, jadi yang mengekspor lewat Kabupaten Bogor. Gitu. Makasih, Bu. Iya. Kayaknya kalau udah Mbak Anggia juga sudah ada slide
slide saya juga sudah dikasih Bu Desi kemarin ya. Ya, jadi Sudah, kalau Bu. lebih enak. Jadi sekarang kita tinggal diskusi aja. Jadi pada dasarnya intinya semua ya, soalnya ini juga lepas-lepas terus ini screen ininya. Izin bertanya lagi Bu, boleh? Ya, silakan. Itu aja tanya. Saya sebenarnya sangat menarik Bu dengan profesi PMHP Bu. Ini kan Ya. ibu sendiri kan di bidang pertanian. Nah saya itu kan S1 saya kan perikanan. Jadi di tahun ini sebenarnya saya juga mendaftar PNS Bu, tetapi saya tidak melanjutkan. Saya mengambil formasi PMHP. Nah, itu kan yang saya ketahui, salah satu kegiatannya itu kan mengecek ke pasar Bu, di lapangan untuk pengecekan formalin untuk terkait di bagian perikanan. Yang saya ingin ketahui, apakah ada Bu, misalnya kalau formalin itu kan ada tes kitnya Bu, langsung terdeteksi di di pasar tersebut lah. Nah, kalau misalnya di bagian PMHP pertanian, apakah ada tes kit Bu terkait atau pestisida atau pengecekan apa yang Ibu lakukan di lapangan? Terima kasih Bu. Oh ya, benar Gus. Jadi benar kalau PMHP itu kita di beberapa bidang ya, namanya juga pengawas mutu hasil pertanian. Jadi ada di perikanan, ada di peternakan juga ada, terus di perkebunan, pertanian. Nah, kebenaran kita ada di Dinas Ketahanan Pangan. Ada beberapa dirjen sebagai PMHP pembinaan, ada yang bagian pengawasan. Kami di bagian pengawasan. Kemudian kalau tentang ada nggak rapid, ada. Jadi biasanya kan tadi ada cerita, Ibu kan ada cerita tentang pre-market dan post-market ya. Nah, post-marketnya itu salah satunya biasanya kita ke pasar-pasar retail modern khususnya, yang kita bawa tuh test kit, namanya rapid test kit pestisida. Pestisida, kalau untuk yang beras biasanya ada klorin. Jadi di beras biasanya karena ada pemutih atau tidak, kita pakai uji tes. Kalau yang pestisida itu cepat, dia sama kayak di perikanan punya kan. Jadi 5 menit, 10 menit sudah kelihatan. Tapi hanya kualitatif aja. Kalau ternyata terdeteksi, biasanya kita lanjutkan kualitatif ke laboratorium. Itu Gus. Iya Bu, terima kasih. Bu Desi, kalau enggak langsung aja Bu Desi kalau ada bahan-bahan tambahan. Karena kan ini juga pada dasarnya sih udah bisa dibaca ya kan? Silakan, Anggia mau bertanya lagi? Iya Bu Anggia. Silakan. Di salah satu komponen yang dalam penilaian GAP itu kan Good Agriculture Practice itu ada kebersihan sama pekerja. Pertanyaan Anggia di sini, Bu, kan kalau misalnya di pelestarian lingkungan itu kan tersedianya suatu sistem yang itu berkelanjutan serta ramah lingkungan. Kemudian di pekerja itu ada kualifikasi pekerja. Itu kalau misalnya berdasarkan peraturan menteri itu panjang sekali ya Bu, dan itu banyak sekali gitu. Kalau yang berdasarkan pengalaman Ibu di lapangan itu bagaimana Bu untuk implementasinya sendiri, yang dicek itu apa dan kondisinya bagaimana gitu Bu. Seperti yang mendapatkan Prima 2 itu sudah apa yang sudah diterapkan oleh petani itu Bu, begitu. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Anggia dulu S1-nya apa, Dek? Kalau Anggia teknologi pasca panen Bu. Oh, memang dari PB? Dari Unila. Oh, dari Unila. Oh iya. Ini ada teman Ibu juga dari Unila. Jadi benar sertifikasi ini kan ada 3, ada Prima 3, Prima 2, dan Prima 1. Jadi tapi memang begitu kita ke lapangan banyak teorinya itu cuma paling 10-20% ya kan. Jadi kita memang kadang harus lebih dari awal. Biasanya yang kita cek itu bagaimana dia penanamannya. Kemudian pestisida yang dia pakai. Biasanya tuh mereka pestisida udah nggak ada ukuran.
Pokoknya kalau ada hama disemprot. Mestinya kan 10 hari seminggu baru kita semprot lagi. Ini menurut mereka 3 hari masih belum mati, hamanya semprot lagi gitu. Terus memang pada saat ke lapangan yang pakaian kerja itu jarang sekali kami temukan. Kan harus pakai masker, terus pakai sarung tangan, ya kan? Terus tutup kepala. Ini kadang kalau malahan kami sering sidak ke inspeksi ke pabrik khususnya untuk yang punya penggilingan kecil itu alas kakinya nggak ada. Nah, di situ banyak temuan-temuannya. Kemudian yang kedua temuannya tuh gulma. Jadi petani itu kadang susah membersihkan gulma-gulmanya, rumput-rumput itu. Apalagi pada musim hujan kayak gini kan. Kemudian ceceran bekas plastik-plastik bibitnya itu kadang masih dibawa, ditumpuk. Terus penggunaan kan harusnya bahan peralatan pestisida itu kan dipisah. Ini kadang ditumpuk aja. Terus harusnya kan kita harus ada SOP tuh dari setiap tahapan. Misalnya untuk Prima 3 kan harus ada standar operasionalnya, mereka bagaimana cara menanam, ada pencatatan. Nah, itu jarang punya yang ada SOP itu. Sehingga kalau ke lapangan pasti temuan kami itu. Kalau untuk tanaman hortikultura ya. Kalau untuk registrasi, biasanya kalau registrasi itu kita ke pabrik-pabrik beras, selama ini lebih intens ke beras karena itu wajib. Jadi yang biasanya kita temuin itu sawang, kebersihan ininya pabriknya itu. Kadang kami nemu tuh kotor, terus pakaian tuh masih di dekat pabrik itu ada pakaian, harusnya itu kan nggak boleh ada. Kemudian kalau yang apa bedanya kalau yang Prima 3 sama yang Prima 2? Kalau yang Prima 2 itu biasanya petani tersebut sudah pernah kami berikan sertifikasi Prima 3 dahulu. Sesudah dia mau perpanjangan, ini Prima ini berlakunya 3 tahun. Nah, mereka pengajuan kedua, kita kasih bimbingan. Jadi mereka di mutunya ini maksudnya dia sudah punya grading. Jadi kalau misalnya ukurannya itu jambu kristal itu sudah sama. Jadi mereka ada yang kalau grade A 2 sampai 3 misalnya per kilo mereka jual. Terus sudah ada punya kemasan. Terus kalau jambu kristal itu kan biasanya waktu baru kecil, baru segini itu kan sudah dibungkus ya. Nah, kebanyakan waktu petani-petani itu mereka kadang pakai kertas koran. Itu kan nggak boleh tuh. Jadi begitu kita ke lapangan kita kasih tahu harus pakai paling tidak kertas putih biasa atau kertas karbon. Kertas karbon apa tuh kertas yang itu tuh kertas buram ya, kertas buram. Kalau karbon justru nggak boleh karena koran itu kan ada karbon tuh. Nah, sama kalau yang di pagar alam juga jeruk gerga, mereka juga sudah ada grading, malahan mereka itu pengisi tetap di di Lampung itu jeruk gerga itu, jadi mereka sebagai penyuplai utama di Lampung, jadi punya lupa ibu itunya perusahaannya. Mereka ada grading, bedanya antara Prima 2 dan Prima 3 itu ada gradingnya dia. Itu. Terus kalau misalnya nih pernah tidak ada kasus dia itu sudah mendapatkan sertifikat Prima, kemudian ada sidaknya itu mendadak misalnya sidaknya itu mendadak, kemudian waktu di sidak itu banyak yang tidak sesuai dengan sertifikat dengan GAP itu sendiri, kemudian sertifikatnya itu ditarik, itu sudah ada pernah kasus yang begitu atau belum Bu dalam sertifikasi itu sendiri? Ya, kalau untuk Sumatera Selatan alhamdulillah belum pernah ya, tapi kita memang dalam jangka waktu 3 tahun itu minimal 1 tahun kita lakukan pengecekan
ke pelaku usaha. Namanya kalau kami ngomongnya surveillance. Paling yang kita lakukan biasanya sih petani itu gulma itu secara garis besar. Alhamdulillah kalau di Sumatera Selatan belum pernah ada kasus gitu. Tapi ada juga yang kasus begitu perpanjangan mereka udah nggak produksi lagi, lahannya dijual. Kayak waktu itu pernah salah, totalnya sesudah 3 tahun udah nggak ada lagi kebunnya, gitu. Ya, kita Anggia. Satu lagi mungkin Bu pertanyaannya, untuk pelapisan lilin itu sendiri kan tadi digunain. Sebenarnya kan pelapisan lilin itu kalau misalnya dalam batas yang dianjurkan itu boleh, tapi kebanyakan sebenarnya pelapisan lilin itu kalau petani itu atau pengusaha itu yang memang dia udah skala besar juga itu tidak sesuai dengan batasnya. Kalau misalnya di Sumatera Selatan sendiri untuk pelapisan lilinnya itu bagaimana Bu? Dan pelapis apa yang digunakan gitu? Kalau di Sumatera Selatan untuk pelapisan ini jarang ya, nggak ada. Karena mereka biasanya penjualannya masih lokal dan walaupun sudah ada itu sebagai bahan baku untuk diproses lebih lanjut. Kayak manggis, kayak itu. Terus kalau misalnya kita kan kebanyakan kalau untuk sertifikasi prima itu buah sayur. Kalau sayuran langsung dikirim ke pelaku. Kemudian kalau buah itu kebanyakan nanas, jambu. Jadi apa tuh kebanyakan yang berkulit tebal. Jadi nggak memerlukan pelilinan. Biasanya pelilinan itu kan khusus untuk ekspor atau impor ya. Kalau di kita sendiri yang sudah sertifikasi petaninya belum ada yang menggunakan pelapisan lilin itu. Itu ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin Agus, bertanya, silakan. Bu. Ya. Ini sedikit banyak, Bu. Saya sebutkan satu-satu aja, Bu ya, biar gampang. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu masalah terkait PSAT, Bu. Nah, jadi kan berdasarkan slide Ibu bahwa PSAT itu ada 80%, Bu. Dari PSAT, dari Prima 2, Prima 3 dan lain-lain. Jadi PSAT itu yang paling gampang petani mendapatkannya. Nah, itu titik kritisnya itu di mana, Bu? Misalnya petani itu sudah menggunakan ini, oke, sudah bisa dapat sertifikat PSAT kayak gitu, Bu. Ini titik kritis atau dinamakan tuh faktor terpenting, Bu. Faktor terpenting petani yang harus mempunyai, sehingga kami bisa nantinya kalau misalnya nantinya kami ke lapangan bisa memberikan sedikit informasi kepada petani. Nah, kemudian yang saya ingin tanyakan, apakah PSAT ini bisa, Bu, digunakan sebagai jaminan mutu atau sertifikat untuk mengusulkan produk ini diterima di mall, Bu? Seperti itu. Kan tadi kan berdasarkan pernyataan Ibu kan Prima 2 kebanyakan di Lotimar kan tadi kan Ibu sebutkan. Nah, apakah PSAT ini mempunyai keunggulan juga seperti Prima itu, Bu, tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, Bu, tadi kan Ibu selalu mengatakan bahwa Prima 2 dan Prima ketiga itu sudah dilakukan grading. Nah, berdasarkan yang saya ketahui bahwa Prima 2 itu kan merujuk juga ke mutu, Bu ya. Nah, mutu ini kan berkaitan dengan SNI. Nah, apakah mutu yang dari jeruk gerga dan satunya lagi jambu itu sudah memenuhi standarisasi SNI buah? Saya belum mencari, Bu, apakah SNI jeruk itu sudah ada. Kalau misalnya pisang sudah saya cari, memang ada. Jeruk ada, Bu. Itu jeruk ada, Bu. Ada jeruk. Itu tugas pasca panen saya. Itu SNI. Kemudian yang terakhir, Bu, terkait beras, Bu. Kan beras ini kan kalau di Sumatera Selatan ini kan sudah terkenal, Bu ya, dengan produksi berasnya, Bu. Nah, untuk beras di Sumatera Selatan ini apakah sudah dikonsumsi di luar Jawa atau sudah bisa bersaing, Bu, ini jenis beras kita seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Bagus. Jadi kalau PSAT itu kan pangan segar asal tumbuhan. Jadi itu produknya. Kemudian kalau menurut Agus tadi PSAT mungkin dimaksud registrasinya ya. Registrasi untuk izin edar itu ya, Agus ya. Kemudian titik kritisnya di mana biasanya kita
berdasarkan peraturan Menteri Pertanian nomor 53 tahun 2018 itu di bagian belakangnya itu ada lampiran. Lampiran jika kita melakukan pengujian apa saja yang kita lakukan. Jadi parameternya tuh yang paling penting pestisida, logam berat dan beberapa mikroba. 3 kategori ini yang titik kritisnya. Jadi kalaupun kita ke lapangan ada temuan-temuan itu masih bisa kita lakukan perbaikan. Tetapi kalau berdasarkan uji laboratorium, ini baru-baru ini Ibu melakukan pengujian ke lapangan di Oku Timur itu melon. Melon waktu pengambilan pertama ternyata terdeteksi timbal. PB-nya kalau berdasarkan BMR kan 0,1. Nah, uji laboratorium menyatakan 0,16. Jadi nggak bisa. Dan tim komisi teknis di Provinsi Sumatera Selatan mereka sangat konsen ke hasil laboratorium. Jadi kalau hasil uji laboratoriumnya di atas BMR, mereka tidak mau merekomendasikan. Jadi kalau benar-benar sudah kita mengeluarkan sertifikat itu, memang benar-benar sudah aman. Jadi tidak semua pelaku usaha yang mengajukan ke kami itu kita terima. Ada banyak beberapa komoditi yang ditolak karena ditemukan pestisidanya di atas ambang batas. Kayak cabai merah itu kan selalu tuh tinggi pestisidanya. Ya, cuman kadang karena kita kadang kalau nanas kayak itu kan jarang dia pakai pestisida, itu aman. Sawo pun pernah kami periksa, sawo ada di daerah Marainim ada, sudah aman itu. Kemudian yang kedua apa tadi itu PSAT boleh mempunyai keunggulan. Iya justru nilai jualnya. Justru beda kita petani yang sudah memiliki prima 2 dan prima 3 tuh itu. Jadi begitu kita juga selain ke pelaku usaha, pengusaha petani semua, kita melakukan sosialisasi ke pelaku usaha retail. Jadi retail modern, khususnya retail modern yang baru kita lakukan sosialisasi, kita kasih tahu ini loh petani-petani yang sudah memiliki sertifikasi prima. Jadi ada sosialisasi, mereka diajak juga, jadi mereka juga tahu apa itu prima atau produk apa. Jadi kalaupun petani bisa mau masuk, mereka senang. Cuma sekarang kendalanya kadang kalau di retail itu mereka pengen continue. Sedangkan pelaku usaha susah untuk melakukan. Terus kedua soal modal. Modalnya kan karena biasanya kalau di retail mereka pakai payment belakangan kan, bayar yang laku dulu, dimasukin dulu, baru sudah itu yang laku baru dibayar. Sedangkan petani kan perlu putaran yang lebih gitu. Kemudian kalau untuk buah ada SNI enggak apa mutu ya, prima 2. Selama ini yang namanya kita benar kata Agus bahwa kita ada grading, tapi yang di sini kami baru mengkategorikan mutu itu dari sisi grading saja. Baru dari sisi grading aja. Mungkin SNI buah ya termasuk kategori itu kan. Tapi pada saat mereka dari prima 3 mau ke prima 2 itu kita uji ulang. Malahan kalau misalnya pada saat kita surveillance ternyata kita curigai mereka banyak menggunakan pestisida, itu kita lakukan pengujian ulang dan kita punya kewenangan untuk mencabut sertifikat primanya kalau memang ternyata pelaku usaha tersebut melanggar. Kemudian kalau ada beras sudah bisa bersaing enggak? Salah satu ini kita kan ada namanya Belitang Panen Raya ya, itu ada di Oku Timur, pabriknya kan pabrik besar tuh di Oku Timur, ada yang di Palembang, itu sudah sampai ke Maluku, Sulawesi, itu semua masuk ke pasar-pasar Indomaret, terus Alfamart sudah ada semua itu, dan mereka dari pertama tahun 2018 itu sudah registrasi beras semua di kita. Jadi kalau beras kita alhamdulillah udah sampai kemana-mana. Malahan udah bersaing ya, tergantung masyarakatnya suka yang pulen atau yang perah kan. Kalau dari Banyuasin biasanya agak lebih keras karakter berasnya. Itu Gus. Terima kasih Bu. Ya. Lagi yang ingin ditanyakan, silahkan.
Jadi sudah agak lebih terang ya gitu. Kalau saya kemarin menyampaikan materi itu mungkin masih gantung gitu karena saya ketika ngajar itu saya sampaikan bahwa saya tidak punya banyak riset terkait dengan GAP, kemudian terkait dengan bagaimana petani itu sampai sejauh mana petani mengaplikasikan GAP. Jadi saya sampaikan seperti itu. Nah, dengan kekurangan saya itu, alhamdulillah hari ini Ibu Sigma sudah melengkapi ya. Jadi harapan saya keingintahuan Agus dan Anggia terkait dengan bagaimana sebetulnya aplikasi dari GAP itu terjawab gitu ya. Jadi dan alhamdulillah ternyata tidak hanya bicara pangan dalam konteks pangan dan horti, ternyata juga bisa ke ikan gitu ya Gus ya di PSAT-nya itu. Iya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sekarang ini Bu Devi kita di Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah itu kita bagi kewenangannya Bu Desi. Jadi kalau selama ini kan yang melakukan registrasi untuk beras, kelompok tani, gapoktan itu kita. Sekarang dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 itu permudahan izin edar, sehingga untuk yang pelaku usaha produk kecil, usaha kecil, yang skala usahanya mikro dan kecil itu cukup dilakukan di kabupaten kota. Dan mereka dikeluarkan dulu izin edarnya, baru kemudian kita lakukan pembinaan. Nah itu bedanya. Kalau di provinsi kita lakukan pengawasan dulu, baru kemudian kita keluarkan sertifikatnya. Tapi kalau untuk PDUK, untuk usaha kecil mikro, mereka kita keluarkan dulu izin edarnya, baru kita lakukan pembinaan. Itu Bu Desi. Iya, baik. Insya Allah kedepannya pangan-pangan kita jauh lebih aman. Ya, jadi lebih aman ya. Karena sudah mulai dipantau mulai dari sisi proses produksi dilakukan sampai nanti pasca panennya. Jadi sebetulnya setelah saya lihat paparan Bu Sigma itu, ternyata ini sebetulnya tidak hanya buat Agus sama Anggia sebetulnya gitu. Kemarin saya bilang, oh iya, tapi ya udahlah nggak apa-apa. Karena mereka ini kan satu angkatan ada 13 orang, jadi sebetulnya bisa juga untuk yang lain, untuk yang 11 orang yang lain. Setelah saya baca, oh iya, tapi ya sudah nggak apa-apa. Oke, ada lagi Agus sama Anggia yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya. Bu Sigma, kami mengucapkan terima kasih banyak atas sharing session pengalaman luar biasa hari ini. Jadi saya sebagai pengajar mata kuliah ini yang awalnya tuh sebetulnya agak bingung gitu ketika diminta oleh Prof. Rujito. Jadi pengajarnya itu ada Prof. Rujito, ada Ibu Dr. Susilawati dan saya. Cuma awalnya saya tidak memprediksi untuk ikut mengajar, tetapi karena Prof. Rujito bilang perlu sisi manajemennya, aplikasi dan sebagainya, akhirnya saya coba untuk masuk dan ternyata menarik gitu saat saya nyiapin bahan kuliah gitu. Walaupun tadi saya sampaikan ketika saya ngajar tuh ada jawaban-jawaban yang tidak bisa saya jawab dengan baik gitu ke Anggia dan ke Agus, karena itu alhamdulillah Bu Sigma sudah membuat semuanya menjadi clear hari ini. Kami dari Prodi Bu Sigma mengucapkan terima kasih banyak. Jadi ini adalah ucapan terima kasih kami buat Ibu Sigma SPMSI. Ya, Bu Sila. Bu Desi, alhamdulillah ya Allah. Oh, Bu Sila ada Bu Sila mau tanya, silakan. Iya, mau tanya sama Ibu apa Bu Sigma ya? Bu Sigma, silakan. Bu Sigma. Oke, Bu Sigma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan keamanan pangan itu selalu ke arah produk ya, lebih ke produk. Tapi hari ini sepertinya harus dari teknik budidaya ya, harus diinikan ya di awal. Nah, nanti apa bedanya dengan bagaimana beda dengan ini untuk yang produk organik? Nah, organik. Kan kalau dari budidaya kan berarti dari pihak siapa yang berhak memantau dari mulai mereka melakukan budidaya itu kan untuk agar mereka bisa mengikuti bagaimana untuk keamanan pangan itu. Seperti cabai ya, saya kebetulan orang horti dan cabai itu saya tahu petani itu mau nyemprot pestisidanya tidak per minggu, per hari Bu, malah per satu hari itu 2 kali. Iya benar Bu, benar Bu. Jadi benar Kak Ibu. Jadi kalaupun soal yang cabai merah keriting ini kita memang baru sedikit Bu mengeluarkan cabai merah. Padahal kita paling banyak menggunakan ya Bu ya sebagai ibu rumah tangga kan paling tidak. Ya, itu di pusat produksinya itu ya. Kalau kita kan di daerah pemulutan ini ya Senjaya itu saya taunya itu mereka seperti itu.
Nah, Iya, yang jadi masalah nih ya, kontranya ya kontroversinya kita tidak memperbolehkan mereka menggunakan itu, mereka tidak akan panen ya Bu, benar. Iya. ya kan? Jadi Nah, iya, benar. Benar Bu. Jadi memang kalau soal cabai merah keriting itu kita baru satu yang lolos Bu. Baru satu yang lolos itu gimana? dari Musirawas. Dari Lubuk Linggau, cabai merahnya yang lolos. Kalau yang dari Musirawas, dari Muara Inim pernah itu nggak ada yang lolos Bu. Pestisidanya pasti tinggi. Iya. Dan Ibu Sigma, maaf, lolos dalam pengertian jadi mereka selama melakukan budidaya itu benar-benar tidak menggunakan pestisida ya? Atau gimana? dia tetap boleh Bu menggunakan pestisida, tapi begitu kita uji laboratorium, hasilnya itu di bawah ambang batas maksimum residu yang kita toleransi. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53 tahun 2018 di bagian lampiran itu kan ada tuh Bu, lampiran pestisida apa saja yang mereka biasa gunakan, terus ada BMR-nya batas maksimum residunya. Nah di situ. Jadi ada beberapa pelaku usaha petani itu jauh di atas ambang batas sehingga tidak bisa kita keluarkan. Boleh lanjut nanya nih, Bu Sigma, kira-kira pengalaman Bu Sigma ada tidak data yang bisa kita tahu berapa lama sih bisa bertahannya pestisida itu pada buah cabai? Jadi kita bisa menganjurkan Bapak kalau mau panen ya jangan mau panen disemprot, mungkin 1 minggu berapa hari sebelumnya disemprot nggak apa-apa. 14 hari. Iya, 14 hari. Lama juga ya. Secara teori 14 hari sebelum panen itu tidak boleh lagi dilakukan penyemprotan. Walaupun kadang residunya itu kan masih tetap ada, Bu. Iya. 14 hari ya. Kalau soal organik, tadi Bu tanya soal organik. Kalau organik itu memang ada beberapa ini kita ya sudah pakai organik ya Bu ya. Boleh nggak? Terus kalau misalnya soal beras nih, contohnya beras organik. Kalau beras organik itu lembaganya itu ada lembaga khusus Bu, lembaga sertifikasi organik namanya. Dan UPTD kita memang rencananya baru mau mendirikan Bu. Jadi otoritas kita kan ini sekarang baru untuk pengeluaran sertifikat prima, kemudian untuk registrasi. Nah, rencananya kita mau menjadi lembaga sertifikasi organik juga. Karena ya kalau untuk pemerintahan ini baru ada di Sumatera Barat, Bu. Nah, ini masih on proses ini, Bu. Tolong doa aja biar lancar. Jadi kalau memang kalau yang organik itu benar-benar yang mereka lihat itu kalau misalnya itu kelompok tani ya Bu ya, per petani mereka lihat, terus luas lahannya juga harus mereka lihat, sampai ke pengairan tersier pun harus mereka lihat Bu. Jadi misalnya ternyata di pengairan tersiernya ada bungkus rinso, itu sudah nggak boleh organik. Iya mungkin memang kalau untuk organik itu untuk kelompok tani saya itu akan sedikit lebih mudah dibanding kalau untuk individu. Kalau individu kan nggak mungkin dia harus memperhatikan tetangganya, nanti marah kan. Kami tidak boleh makan itu, nggak mungkin. Kalau satu kawasan ya, insya Allah kalau satu kawasan nanti itu mungkin. Karena kalau tidak satu kawasan dia agak berat. Makanya petani tidak mau kalau kita adakan pengabdian itu topiknya petani organik, nggak mau mereka. Iya, karena kan mereka tidak panen jadinya. Harus punya kawasan memang Bu, kawasan karena kan dia harus terisolir ya kan. Terisolir maksudnya terbebas dari kan misalnya sebelah pakai pestisida kita itu kan harus ada barriernya ya Bu ya. Ya kalau organik mungkin insya Allah sudah ya. Cuma tadi yang keamanan itu memang sulit juga kalau nggak dari awal kan. Susah. Ini terus tanaman horti ini kan agak berat kan dengan hama penyakitnya. Benar. Nggak terlalu berat untuk ini. Nggak pakai pestisida. Terima kasih Bu Sigma informasinya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bu Desi. Jadi memang kita tuh Anggia sama Agus kerja kita tuh mulai dari on farm sampai ke off farm. Jadi namanya kita tuh
apa tuh from farm to table, istilah kami Bu gitu Bu, from farm to table. Jadi mulai dari budidayanya sampai ke akhir. Jadi ada good agriculture practice, ada good handling practice, ada manufacturing, ada retailnya juga kita uji. Jadi benar-benar yang kata kalau kita ngomong sertifikasi keamanan pangan tuh nggak bisa di akhir aja, mulai dari budidayanya pun harus kita lihat. Gitu loh. Itu sharing kami Bu sebagai petugas yang biasanya ke lapangan. Bu Desi? Bu Desinya nggak ada nih kayaknya. Halo Bu Sigma. Halo, Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Oke. ya Bu Desi. Terima kasih banyak Bu Sigma. Bu Susilawati bisa minta tolong ditutup Bu Susilawati. Ada nggak Bu silanya? Bu, lagi di jalan kayaknya Bu. Lagi di jalan ya. Baik. Oke, sebentar. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bu Sigma, kami mengucapkan terima kasih banyak atas bantuannya hari ini, kesediaan untuk sharing informasi, sharing pengetahuan terkait dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Terima kasih banyak. Nanti untuk ucapan terima kasih kami, sertifikat dan ininya kami kirim via WA seperti koordinasi kita di awal ya Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat Agus sama Anggia yang sudah mengikuti kuliah kita hari ini dengan sangat baik menurut saya. Jadi sudah membaca materi yang sudah disampaikan Bu Sigma. Jadi diskusi kita berjalan dengan sangat lancar. Saya tutup kuliah kita hari ini. Barokallah, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Cik. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Iya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Bu Sila, terima kasih Bu Sila. Saya izin live ya, Mbak Bu Desi. Iya, makasih Bu. Iya, makasih. Agus, makasih ya. Agus, Angga, terima kasih ya. Waalaikumsalam. Ya, izin live meeting ya.